Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi, NPM 20 12 5142. Dalam video ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja makalah saya yang berjudul Memahami Biografi Singkat Perawi dan Ulama Penghimpun Hadis, dengan subjudulnya Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Mardia Agustina, STHI MPDI, selaku pembimbing mata kuliah Ulumul Hadis. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan pendahuluan. Rasulullah SAW tidak mengizinkan para sahabat untuk menulis hadis karena beliau takut hadis tersebut akan tercampur dengan Al-Quran. Tetapi dengan bermunculannya kaum-kaum munafik yang dengan mudahnya menyandarkan suatu perkataan kepada Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan dan menulis hadis-hadis tersebut, sehingga hadis-hadis tersebut menjadi sebuah kitab, yang mana kegigihan dari para sahabat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh umat Islam di seluruh dunia. Produk kitab hadis tersebut menjadi rujukan umat Islam. Selain menulis dan mengumpulkan, para sahabat juga menentukan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Tak terbayangkan oleh kita jika sahabat hanya mengumpulkan hadis-hadis tersebut tanpa mengetahui mana yang hadisnya sahih, mana yang dhaif. Tentunya, perbedaan-perbedaan penulisan hadis saat ini lazim kita kenal yang namanya Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita memasuki bagian pembahasan. Sebelum memasuki bagian pembahasan ini, saya mohon izin untuk menggunakan teks karena takut ada kekeliruan dalam menyebutkan nama, gelar, ataupun yang lainnya. Yang pertama ialah Kutubus Sittah. Pada akhir abad kedua sampai keempat Hijriah telah bermunculan kitab-kitab hadis. Salah satunya ialah Kutubus Sittah. Kutubus Sittah ini telah diakui oleh para alim ulama. Bahkan di dalam dunia Islam, Kutubus Sittah ini dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menggali suatu hukum. Adapun imamnya dan kitab-kitabnya, yang pertama ialah Sahih Al-Bukhari karya Imam Bukhari, Sahih Muslim karya Imam Muslim, Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi karya Imam Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah, dan yang terakhir ialah Sunan An-Nasa'i karya Imam Nasa'i. Nah, itulah 6 kitab hadis beserta perawinya. Kemudian sesuai dengan judul makalah, yaitu memahami biografi singkat perawi dan ulama penghimpun hadis. Pertama, Imam Bukhari. Imam Bukhari, nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau adalah hufaz Islam dan imamnya para imam hadis. Imam Bukhari dilahirkan tahun 194 Hijriah dan diwafatkan tahun 256 Hijriah. Umur beliau sekitar 22 tahun. Melakukan rihlah mencari hadis ke penjuru dunia. Salah satunya ke Khorasan, Al-Jibal, Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir. Adapun guru-guru beliau diantaranya Maki bin Ibrahim Al-Balkhi, Abdan bin Utsman Al-Marwazi, Muhammad bin Yusuf Al-Firyani, Abu Nuaim Fadil bin Dukain, Ali bin Madini, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'in, Ismail bin Abi Uwais Al-Madani, dan yang selainnya. Karena tidak dapat disebutkan semua, saking banyaknya guru beliau. Yang kedua, Imam Muslim.
Nama beliau adalah Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, salah satu hufaz hadis, lahir tahun 204 Hijriah. Demikian itu yang dikatakan oleh Ibnu Al-Athir. Adapun pendapat lain, yaitu Imam Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, beliau mengatakan bahwasanya Imam Muslim dilahirkan tahun 206 Hijriah dan diwafatkan tahun 261 Hijriah. Jadi umur beliau itu kira-kira 55 tahun. Berkelana mencari hadis ke Irak, Hijaz, Syam, dan Mesir. Adapun guru beliau, Yahya bin Yahya An-Naisaburi, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawayh, Ali bin Al-Ja'ad, Ahmad bin Hambal, Abdullah Al-Qawari, Syuraih bin Yunus, Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Harmalah bin Yahya, Khalab bin Hisham, dan ulama yang lainnya. Ketiga, Imam At-Tirmidzi. Beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahaq As-Sulami At-Tirmidzi. Dilahirkan tahun 200 Hijriah dan wafat di tahun 279 Hijriah. Jadi umur beliau sekitar 79 tahun. Adapun guru-guru beliau, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Ghailan, Sa'id bin Abdurrahman, Muhammad bin Bashar, Ali bin Hujur, Ahmad bin Mani, Muhammad bin Muthanna, Sufyan bin Waqi, Bukhari, dan yang lainnya. Keempat, Imam An-Nasa'i. Nama beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Bahar bin Sinan An-Nasa'i, salah satu ulama hufaz. Lahir tahun 224 Hijriah dan meninggal di kota Mekah tahun 303 Hijriah. Dan guru-guru beliau diantaranya Sa'id, Ishaq bin Ibrahim, Humaid bin Mas'adah, Ali bin Kashram, Muhammad bin Abdil Ala, Al-Harith bin Al-Musaikin, Hanad bin As-Sari, Muhammad bin Bashar, Mahmud bin Ghailan, Abu Dawud As-Sijistani, dan yang selainnya. Kelima, Imam Abu Dawud. Nama beliau Sulaiman bin Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad bin Ammar bin Imran Al-Adi As-Sijistani. Mencari hadis ke penjuru negeri, salah satunya ke Irak, Khurasan, Syam, Mesir, dan Jazair. Dilahirkan tahun 202 Hijriah dan wafat di Al-Basrah tahun 275 Hijriah. Guru-guru beliau diantaranya Muslim bin Ibrahim, Sulaiman bin Harab, Utsman bin Abi Syaibah, Abi Walidi At-Tasalisi, Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, Musaddad bin Musharhad, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hambal, Qutaibah bin Sa'id, Ahmad bin Yunus, dan yang lainnya. Yang keenam, Imam Ibnu Majah. Nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdillah bin Majah Al-Kazwini, Maula Rabbi bin Abdillah. Dilahirkan tahun 209 Hijriah dan wafat tahun 273. Ini pendapat ulama yang pertama. Pendapat ulama yang kedua, diwafatkan tahun 275 Hijriah. Beliau adalah salah seorang imam terkenal, penulis salah satu kitab Sunan yang 4 dan salah satu dari kitab Kutubus Sittah. Untuk guru-guru beliau
saya tidak menemukannya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa nanti menambahkan, atau dari ibu dosen bisa menambahkan nama-nama imam atau guru dari Ibnu Majah. Jadi itulah penjelasan singkat tentang Kutubus Sittah beserta para perawinya. Kemudian kita memasuki bagian yang kedua, yaitu Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah memiliki arti 9 kitab hadis yang diriwayatkan atau yang dikarang oleh 3 orang imam. Yang pertama ialah Imam Ahmad, yang kedua Imam Malik, dan yang ketiga Ad-Darimi. Islam pada masa Rasulullah SAW masih terbilang mudah untuk menyelesaikan suatu masalah atau hukum yang tidak diketahui, karena para sahabat jika menemukan suatu masalah atau hukum yang tidak tahu, maka para sahabat langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Tetapi sepeninggalan Rasulullah SAW, para sahabat mulai kebingungan bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencari hukum tanpa bertanya langsung kepada Rasulullah. Nah, dari situlah para sahabat mulai berinisiatif untuk mengumpulkan ayat Al-Quran terlebih dahulu, yang mana proses pengumpulan ayat Al-Quran tersebut kurang lebih 15 tahun. Adapun sumber ajaran agama Islam adalah 2. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Al-Quran tadi sudah dijadikan sebagai mushaf yang dikumpulkan kurang lebih 15 tahun. Kemudian, hadis mulai dikumpulkan pada abad kedua Hijriah, yang mana pada saat itu dipimpin langsung oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan didukung oleh penguasa saat itu. Maka dimulailah pengumpulan hadis-hadis Nabi SAW dan mulai dibukukan. Proses pengumpulan hadis ini memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan waktunya itu menurut sebagian ulama mencapai 12 abad lamanya. Dari 12 abad tersebut, maka terlahirlah istilah Kutubut Tis'ah. Kemudian kita memasuki tentang biografi para pengarang Kutubut Tis'ah. Yang pertama ialah Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ahmad bin Hilal Al-Syaibani, salah satu pendiri madhab, yaitu yang diberi nama Madhab Imam Ahmad. Beliau tertarik pada menulis hadis sekitar tahun 179 Hijriah. Saat itu umur beliau kurang lebih 16 tahun. Beliau terus berada di kota Baghdad, mengambil hadis dari syekh-syekh hadis kota itu hingga tahun 186 Hijriah. Beliau melakukan mulazamah kepada syekhnya, yaitu Syekh Hashim bin Bashir bin Abu Hazim Al-Wasitli, hingga syekhnya wafat pada tahun 183 Hijriah. Disebutkan oleh putra beliau bahwa beliau mengambil hadis dari Hashim sekitar 300.000 hadis lebih. Yang kedua, biografi Imam Malik. Nama beliau Abu Abdullah Malik ibnu Anas ibnu Malikin Abi Amir ibnu Amir ibnu Al-Haris ibnu Ghaiman ibnu Husail ibnu Amr ibnu Al-Haris Al-Ashbahi Al-Madani. Imam Malik dilahirkan di kota Madinah pada tahun yang masih diperselisihkan. Jadi kelahiran Imam Malik ini banyak pendapatnya. Yang pertama mengatakan tahun 90 Hijriah, yang kedua 92 Hijriah, yang ketiga 93 Hijriah, dan yang terakhir
94 sampai 97 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 169. Ada juga yang mengatakan 179 Hijriah. Pada saat Imam Malik tumbuh dewasa dan pada masa sebelumnya. Kota Madinah Al-Munawwarah berkembang dengan para ulama besar yang merupakan pewaris langsung pengetahuan para sahabat. Di antara mereka 7 fuqaha kota Madinah atau 10 fuqaha dan sahabat-sahabat mereka yang belajar dari mereka. Imam Malik sendiri orangnya sangat haus akan ilmu, mengabdikan dirinya hanya untuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu. Beliau adalah seorang muhaddis yang menjunjung tinggi hadis Rasulullah SAW. Jika hendak memberikan hadis, ia berwudu terlebih dahulu, kemudian duduk di atas sholat dengan tenang dan tawadhu. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana Imam Malik tersebut sangatlah menghargai hadis, atau bisa dikatakan adab beliau terhadap hadis itu sangat tinggi. Mungkin kita bisa mempraktekkannya agar kita mendapatkan hadis yang bermanfaat, yaitu tadi caranya: pertama berwudu, yang kedua duduk di atas sholat, maksudnya itu mengarah kiblat, dan yang ketiga tenang dan tawadhu. Dan yang terakhir ialah biografi Al-Darim. Nama lengkap penyusun kitab Sunan Al-Darimi adalah Abdurrahman Ibnu Al-Fadil Ibnu Bahram Abdus Somad. Ia dilahirkan pada tahun wafatnya Ibnu Al-Mubarak, yaitu pada tahun 181 Hijriah di kota Samarkand. Sejak kecil, ia telah dikaruniai oleh otak yang cerdas, sehingga beliau sangat mudah untuk memahami dan menghafal setiap yang didengarnya. Itulah suatu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada beliau, yaitu otak yang cerdas. Imam Al-Darimi meninggal pada tahun 255 Hijriah. Setelah sholat asar, ia dikuburkan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Ketika meninggal, Al-Darimi umurnya 75 tahun. Dan ada pula yang berpendapat beliau meninggal tahun 205 Hijriah. Jadi selisihnya sekitar 50 tahun. Berarti ada yang mengatakan 75 tahun dan ada yang mengatakan 55 tahun. Tetapi pendapat yang kedua ini sangat diragukan kebenarannya. Itulah tadi penjelasan singkat tentang Kutubut Tis'ah. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Dahulu Rasulullah SAW melarang umatnya untuk menulis hadis karena beliau takut Al-Quran dan hadis tersebut akan tercampur. Seiring berkembangnya zaman, Rasulullah SAW pun wafat dan muncullah para kaum munafik yang dengan mudahnya menyandarkan perkataan kepada Nabi SAW, sehingga para sahabat berinisiatif untuk mengumpulkan hadis Nabi SAW tersebut. Kemudian Kutubus Sittah adalah istilah 6 kitab hadis yang dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi. Sedangkan Kutubut Tis'ah ialah istilah 9 kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ad-Darimi. Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah merupakan rujukan ulama masa kini untuk mencari suatu sumber hukum yang belum jelas atau yang belum diketahui, sehingga
memudahkan para ulama untuk mencari suatu hukum. Hal ini terjadi karena tidak lepas dari peran ulama zaman dahulu yang sangat gigih dalam mengumpulkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Adapun nama kitab Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah, yang pertama ialah Kutubus Sittah terlebih dahulu. 1. Sahih Muslim. 2. Sahih Al-Bukhari. 3. Sunan Abi Daud. 4. Sunan An-Nasai. 5. Sunan At-Tirmidzi. 6. Sunan Ibnu Majah. Dan adapun kitab Kutubut Tis'ah, yang pertama Al-Jami' Bukhari, Al-Jami' Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, Sunan Ad-Darimi, Al-Muwatta Imam Malik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan dapat diambil manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.